Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Hanzul Akbar Evansyah dengan NPM 2415061060. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Saya di sini membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya yang dimana adalah tugas dari Bu Nur Rahma selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi. Tugas ini ada pada minggu ke-6. Yang pertama adalah untuk menginstal SAM, jalankan SAM dan akses php-admin. Ketiga, buat database baru menggunakan CMD atau shell. Keempat, buat tabel baru, kemudian jalankan setiap operasi CRUD yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Untuk tugas kelima, upload video ke channel YouTube masing-masing dengan judul NPM, nama, tutorial instalasi SAM, dan operasi CRUD pada php-myadmin, hashtag PTIC. Yang keenam adalah submit link di video di kelas. Di sini untuk tugas yang pertama untuk instalasi, saya sudah install aplikasinya. Di bagian sini saya sudah install SAM-nya. Kita langsung buka saja. Di bagian sini tampilannya. Untuk menjalankan SAM dan akses php-admin, yang pertama kalian klik di add page, ini kalian klik start, terus di bagian MySQL kita klik start, bagian situ ya. Kemudian ini adalah database yang tadi saya coba-coba sebelum saya membuat video. Kita refresh aja. Nah, untuk buat database baru menggunakan CMD atau shell, caranya yang pertama kalian klik shell di bagian sini, ya. Terus kemudian di bagian sini kalian bisa menjalankan MySQL dengan menggunakan MySQL to root. Oke, di sini adalah versi terbaru dari MySQL-nya yang namanya adalah MariaDB. Kalau misalkan udah welcome to MariaDB Monitor, ini tandanya udah masuk ya, udah bisa dijalanin. Terus untuk melihat database apa aja yang ada di dalam sini, kalian bisa menggunakan show database. Jangan lupa pakai S karena database-nya banyak. Nah, kalian bisa lihat di sini ada information schema, mahasiswa, MySQL, perkembangan skema, php-admin, dan tes. Jadi, di sini adalah default dari php-admin-nya, kecuali yang mahasiswa ini karena buatan saya sebelumnya. Untuk buat database baru, menggunakan perintah create, kalian bisa menggunakan create database. Nama database-nya, saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu adalah Handuel. Sini query-nya oke, kita coba lihat menggunakan show databases. Oke, jadi di sini udah ada nama saya Hanjuel, tapi di sini belum karena belum saya refresh. Coba saya refresh dulu. Nih, di sini udah keluar ya bagian Hanjuelnya. Kemudian cara masuk ke database Hanjuel ini kita menggunakan perintah use Hanjuel langsung aja, nggak perlu pakai database atau yang lain. Use Hanjuel titik koma. Nah, karena sebelumnya non terus sudah dirubah dan di bagian sini Hanzuel yang itu tandanya kita udah masuk ke bagian database si Hanzuel ini. Untuk apa namanya ngelihat apakah di suatu database itu ada database yang belum, kita bisa menggunakan perintah show table. Nah, ini kalian bisa lihat di sini masih kosong. Cara buat tabelnya kalian bisa menggunakan create table. Di sini saya akan buat nama tabelnya adalah PSTI C. Create PSTIC. Ini kemudian format tabelnya yang pertama, saya akan membuat 3 kolom. Kolom pertama saya akan isi dengan npm menggunakan tipe data char dengan maksimal 10 karakter ya. Kenapa saya menggunakan char? Karena npm ini sudah pasti 10 karakter, dia nggak bisa kurang dari 10 dan nggak bisa lebih dari 10. Makanya saya menggunakan tipe data karakter. Terus sini kita isi not null agar si datanya ini nggak boleh kosong. Jadi kalau misalkan kosong dia nggak bisa ya nggak bisa dijalanin. Kemudian ada yang kedua ada kolom nama. Di bagian nama saya pakai varchar. Kalau varchar ini nama tiap orang beda-beda, tapi ini saya kasih maksimal 30. Jadi dia bisa kurang dari 30, berapapun jumlahnya, terserah. Dan yang pasti nggak boleh kosong, sebagai nama, dan terakhir adalah alamat. Terus menggunakan tipe data varchar lagi. Sini, di bagian sini kita maksimal 30 juga guys.
terus nggak boleh kosong. Terus yang terakhir kita harus menggunakan primary key biar datanya itu nggak terjadi duplikasi ya, nggak terjadi duplikat dengan cara kita ketik di sini adalah primary key dalam kurung adalah npm-nya karena npm tiap mahasiswa itu beda-beda. Terus selanjutnya jangan lupa masuk tutup kurung dan titik koma. Oke, query oke, kita coba pakai perintah show tables. Nah, jadi tadi kan saya create table PSTIC. Di sini sudah ke input, sudah terbuat si tabelnya yaitu PSTIC. Langsung saja kita di sini untuk memasukkan data di bagian tabel PSTIC ini kita langsung bisa menggunakan perintah insert to PSTI insert to PSTIC. Nah, di bagian sini yang pertama npm dengan tipe data char itu nggak bisa kurang dari 10 dan maksimal 10, 24, 15, 061, 060. Kemudian koma untuk kolom kedua saya isi dengan nama saya adalah Manjur Akbar. Selanjutnya di bagian sini saya isi dengan alamat saya sekarang ya. Bandar, Bandar, Bandar Lampung. Terus kemudian jangan tutup kurung dan seperti ini. Oh ya, kenapa ini gagal? Karena saya tuh tadi lupa memasukkan value-nya ya di sini. Di bagian sini harus ditambahin value. Kenapa sih gagal ya? Insert. Oh, kalau nggak pakai itu jangan-jangan insert prestige value. Oh iya, nggak pakai itu ya jadi isi untuk memasukkan data kita langsung bisa insert terus tujuannya kemana tabelnya adalah si tabel PSTIC terus kita memberikan values atau nilainya adalah dengan pertama tadi npm kolom kedua adalah nama saya dan yang ketiga adalah alamat saya. Kita bisa lihat enggak. Untuk mendeskripsikan si tabel ini tabel si PSTIC-nya kita bisa mengetikkan deskripsi PSTIC. Deskripsikan tabel PSTIC maksudnya gitu. Nah, di bagian sini ya. Di bagian npm itu adalah tipe datanya char dengan minimal dan maksimal itu 10 karakter. Ini adalah primary key-nya dengan nama sendiri adalah varchar 30 maksimalnya, alamat varchar dan 30 maksimalnya. Untuk memunculkan apa yang sudah saya input di bagian sini, yang di bagian sini, insert PSTIC values bla 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 dengan cara menggunakan select saja PSTI. Ya. Oh iya, harus pakai from ya. Cari harus pakai from di bagian sini dan pakai from. Ya, jadi udah masuk npm nama dan alamatnya. Di sini yang pertama karena saya ngerasa kurang dengan nama saya, nama saya kurang lengkap, saya bisa pakai ini update PSTI, update PSTIC, set bagian apa yang mau saya rubah, yaitu bagian nama di kolom nama dengan nama sendiri adalah Zulan Ibar Influencer yang dimana npm-nya npm-nya adalah 24.5.061.060. Di sini query-nya sudah oke, yang tandanya udah berhasil ya merubah datanya. Untuk melihatnya lagi, kalian bisa menggunakan perintah select bintang from PSTIC. Nah, begini, udah coba ya. Untuk memasukkan data lagi, bisa pakai yang ini, insert value. Nah, di bagian sini, ini nggak boleh sama ya. Di bagian yang npm ini nggak boleh sama karena tadi ini adalah jadi primary key-nya. Kita coba yang pilih 3.
Kita coba masukkan nama teman saya. Ahmad Rahman Hidayat. Nah, jadi selain NPM, yang lain itu primary key. Terus saya juga menggunakan tipe varchar, maksudnya kalau misalkan nggak pas 30 si bagian ini nggak apa-apa. Kalau yang ini harus pas 10. Ini kan udah pas 10 nih di bagian sini. Ini juga nggak sampai 30. Jadi bebas lah berapapun, yang penting maksimal 30. Dan primary key-nya cuma yang NPM, jadi sisanya tuh kalau misalkan dia sama, itu nggak akan jadi masalah. Kayak contoh di Bandar Lampung juga ya. Coba kita enter. Udah oke, terus kita coba select from ini untuk melihat apakah udah masuk ke mobilnya. Oke, ya, jadi ini udah masuk ya, Rahman Hidayat, alamatnya sama-sama Bandar Lampung. Ini nggak apa-apa, bukan duplikasi data karena emang dia bukan primary key-nya ya. Nggak apa-apa kalau misalkan kayak gini alamatnya kan mungkin untuk sama. Untuk selanjutnya, untuk ngapus data, delete from, ini adalah menggunakan delete from PSPI, C, where, npm, kita masukkan npm-nya, kita menghapus punya Rahman, di mana npm Rahman adalah 2415061073. Ini jangan lupa titik koma. Oke, query sudah oke. Kita coba lagi untuk melihat ini apakah apa namanya data Rahman sudah terhapus belum di tabelnya. Dan sudah, selanjutnya saya akan menghapus punya saya sendiri. Ini udah hilang juga. Kita coba pakai perintah yang sama untuk melihat apakah ya dia ada empty, jadi nggak ada isinya si tabel tabel PSTC ini udah nggak ada isinya. Data tabel dari database Hanzuel ini udah nggak ada isinya. Dan untuk menghapus database si Hanzuel ini kita bisa menggunakan perintah drop database. Baik, drop database, jangan lupa masukin database apa yang mau kita lanjut. Drop database Hanzuel. Oke, kita coba show database apakah si datanya ini masih ada atau enggak, database ini masih ada enggak. Di bagian sini udah nggak ada ya. Berbeda ini yang belum saya refresh, ini masih pakai database yang awal yang ketika ya setelah buat itu masih ada handle-nya. Dan ini udah nggak ada, dan kita juga nggak masuk database manapun. Ini kita coba refresh bagian handle-nya masih ada atau enggak. Oke, jadi di bagian handle-nya udah kehapus ya. Mungkin cukup itu video tutorial dari saya. Kurangnya emang banyak banget, mohon maaf ini karena video pertama saya, tugas video pertama. Saya juga sebenarnya kaget, teknik informatika selain jadi duta peduli lingkungan, saya juga harus jadi youtuber. Terima kasih untuk Bu Nur Rahma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.